Episode dimulai dengan Imli melihat seseorang diusir dari tempatnya bekerja. Imli menawarkan air dan bertanya, "Kenapa mereka mengusirmu?" Karyawan itu berkata, "Aku dipecat dari pabrik secara mendadak tanpa tahu apa salahku." Imli bertanya, "Siapa namamu?" Karyawan itu berkata, "Namaku Madap dari Pak dan dia, dan kamu siapa?" Imli mengatakan, "Namaku Imli dari Pak dan dia juga." Madap sangat senang mendengar nama Imli karena Imli adalah bintang panganan dia. Imli menawarkan Madap pekerjaan sebagai asistennya untuk mencari bukti-bukti tentang kematian Arvin. Madap setuju dengan tawaran dari Imli. Kemudian Imli dan Madap menyamar sebagai tukang AC untuk bisa masuk ke dalam pabrik. Sapam melihat Imli dan Madap kemudian menyuruh Imli untuk menulis daftar hadir. Lalu meminta Imli dan Madap untuk memperbaiki AC di ruangan Purandas. Imli dan Madap sampai di ruangan Purandas dan mendengar Purandas sedang berbicara dengan seseorang. Imli dan Madap mulai mempersiapkan kamera tersembunyi untuk merekam bukti percakapan Purandas. Purandas mengatakan, "Jika Aryan dan istrinya tahu tentang kebenaran kematian Arvin, maka kita dalam bahaya." Karena memberikan bukti palsu kepada Adi dan membuat Adi menulis artikel palsu tentang Arvin dan menyuruh karyawannya untuk membakar Arvin hidup-hidup. Imli kaget mendengarnya. Purantas juga mengatakan dia akan membuat Arya seperti Arvin. Imli keluar dari persembunyiannya dan mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu pada suamiku." Melarikan diri bersama Madap. Purantas melihatnya dan mengejar mereka dan meminta semua anak buahnya untuk mengejar Imli dan Madap. Imli dan Madap berhasil kabur dari kejaran anak buah Purantas. Imli berpikir untuk memberitahu Aryan semuanya. Di sisi lain, Aryan menghadiri kontes kecantikan yang dibuatnya. Gudia mendekati Aryan dan berfoto dengannya. Namun Babang Tampan menolak Gudia dan mengatakan, "Hanya istriku yang bisa melakukan itu." Gudia cemburu dan bertekad untuk merebut Babang Tampan dari Imli. Beberapa saat kemudian, Imli dan Madap sampai di tempat acara. Lalu Imli dan Madap langsung mencari Aryan. Aswin dan anak buahnya datang kemudian mengikuti Imli dan Madap. Imli melihat anak buah Puranda sedang mengikutinya. Lalu Imli dan Madap bersembunyi. Kemudian Imli mendorong Aswin ke arah seorang wanita. Wanita itu mengira Aswin ingin memeluknya. Lalu wanita itu berteriak minta tolong. Semua orang datang dan mengusir Aswin dari sana. Imli kemudian melihat Aryan dan hendak masuk menemuinya. Namun pengawal tidak memberikan izin Imli untuk masuk. Imli mendengar pembawa acara mendiskusikan salah satu kontestan yang belum datang. Imli mendapat ide untuk menjadi seorang peserta. Lomba kontes kecantikan dimulai. Pembawa acara memperkenalkan semua kontestan. Gudia berjalan di panggung paling belakang. Gudia berpikir bahwa tampan yang akan terpesona melihatnya. Selanjutnya pembawa acara mengumumkan Imli sebagai kontestan terakhir. Bambang tampan terpesona melihat kecantikan Imli. Gudia dan Nenek Sihir kecewa melihat Imli datang. Imli berpikir, ini satu-satunya jalan agar aku bisa bertemu dengan Aryan. Sementara itu, Aswin menelepon Purandas dan memberitahu Purandas bahwa ada banyak kamera di sekitar acara. Jika seseorang melihatnya, dia akan tertangkap. Purandas lalu meminta Aswin untuk memasang bom di sana agar Aryan dan Imli mati. Singkatnya, host meminta para juri untuk mengumumkan pemenangnya. Aryan dan juri lainnya sepakat bahwa Imli pantas jadi pemenang. Aryan berjalan ke atas panggung dan mengumumkan Imli sebagai juara. Semua orang bertepuk tangan untuk Imli. Sementara itu, Nenek Sihir dan Gudia sakit hati melihat Imli menang. Bambang tampan memberikan piala kepada istrinya tercinta dan melihat Imli khawatir. Imli memberitahu Bambang tampan bahwa ada orang yang ingin membunuh Aryan. Bambang tampan kaget mendengarnya. Kemudian Aryan melihat bom tersembunyi di dalam piala. Bambang tampan meminta semua orang untuk lari dari sana karena ada bom di piala. Orang-orang panik dan berlarian. Aryan meminta Imli untuk melepaskan piala dan lari. Imli tidak mau melepaskannya. Imli berkata,
Aku tidak bisa melihat sesuatu terjadi padamu. Nenek sihir senang melihat Imli dan Aryan dalam bahaya. Nenek sihir berpikir, Imli dan Aryan akan mati. Semua kekayaan mereka akan menjadi miliknya. Selanjutnya, Imli dan Babang Tampan berlari keluar sambil memegang trofi dan membuangnya. Trofi pun meledak di udara. Babang Tampan mencoba melindungi Imli. Untung saja Babang Tampan dan Imli tidak kenapa-kenapa. Narmada dan yang lainnya bergegas ke Babang Tampan dan Imli. Narmada bertanya, bagaimana keadaannya? Babang Tampan mengatakan, kami baik-baik saja dan sehat walafiat. Begitu perhatian semua orang teralihkan. Anak buah Purandas menculik Imli. Babang Tampan mencari Imli. Madap memberitahu Babang Tampan bahwa anak buah Purandas pasti telah menculik Imli. Ian panik dan langsung pergi mencari Imli. Nenek sihir bertanya pada Madap, siapa kamu? Madap berkata, aku Madap dari Pak dan Dia. Aku baru saja bertemu Imli hari ini. Dan Imli langsung memberiku pekerjaan untuk membantunya menemukan bukti di balik kematian Arvin. Arpita bertanya, apa maksudmu? Madap berkata, Imli sedang mengumpulkan bukti atas kematian Arvin, dan Purandas berada di balik kematian Arvin. Sementara itu, para preman mengikat tangan Imli lalu membawa Imli pergi. Babang Tampan terus mencari Imli ke semua tempat sambil memanggil nama Imli. Babang Tampan melihat Imli berada di dalam mobil penculik. Aryan berlari mengejar Imli di belakang mobil. Imli berteriak pada Aryan untuk berhenti mengejarnya. Beberapa saat kemudian, anak buah Purandas sampai di gudang Purandas. Purandas datang dan meminta Imli untuk memberikan rekamannya. Imli berkata, begitu Aryan datang dan mengetahui apa yang kamu perbuat pada Arvin, Aryan tidak akan membiarkanmu hidup. Purandas perintahkan anak buahnya untuk mengambil flashdisk di tangan Imli. Imli kemudian melemparkan flashdisk ke udara dan menangkapnya dengan mulutnya. Aswin memaksa Imli untuk membuka mulutnya. Kemudian Aryan datang dan langsung memukuli Aswin dengan kayu. Imli marah ke Aryan karena mengikutinya sampai ke tempat Purandas. Purandas berkata, akhirnya kamu masuk ke dalam perangkapku. Aryan menantang semua penjahat dan berkata, kalian tidak bisa mengalahkanku. Kemudian Babang Tampan mengalahkan semua penjahat dengan jurus naga terbangnya. Babang Tampan kemudian melepaskan tangan Imli yang terikat. Selanjutnya, Imli memberikan flashdisk kepada Babang Tampan dan mengajak Aryan untuk lari dari sana. Aryan tidak mau pergi dari sana sebelum menghabisi Purandas. Anak buah Purandas bangkit dan berhasil mengalahkan Aryan. Purandas menembakkan peluru untuk mengancam Imli dan Babang Tampan. Imli berteriak ketakutan. Anak buah Purandas dengan paksa mengambil flashdisk dari tangan Aryan. Purandas mengoceh dan mengatakan bahwa ia mengalami kerugian besar dalam bisnisnya karena Arvin. Jadi ia membakar Arvin hidup-hidup untuk membalas dendam dan menyalahkan reporter Aditya. Selanjutnya mengatakan bahwa ia menyebarkan rumor palsu tentang Arvin dan memberikan bukti palsu kepada Aditya. Babang Tampan sangat terkejut mendengarnya dan mencoba membebaskan dirinya, tapi itu tidak berhasil. Purandas mengatakan, kamu tidak bisa melihat kakak iparmu meninggal, tapi sekarang kamu akan melihat istrimu meninggal di depan matamu. Purandas memerintahkan anak buahnya untuk mengunci Imli di dalam mobil dan membiarkannya mati lemas. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.